Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semuanya sehat ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kakak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan adik Santi. Terima kasih adik Santi. Nah, adik-adik, selanjutnya itu ada absen. Nah, di sini kakak akan absen adik-adik semua. Cici, Santi, Yuan, Kevin, Nathan. Ya, semuanya hadir ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai analisis wacana. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu analisis wacana. Nah, analisis wacana adalah sebuah pendekatan dalam studi linguistik yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Nah, materi tentang analisis wacana ini biasanya mencakup beberapa konsep, kunci, dan metode yang digunakan untuk mengkaji teks, interaksi, dan konteks. Nah, berikut adalah beberapa poin penting dalam mengenal analisis wacana. Yang pertama ada definisi analisis wacana. Analisis wacana adalah studi tentang bagaimana bahasa digunakan dalam teks dan konteks komunikasi. Nah, ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana makna dibentuk dan dipahami dalam interaksi sosial. Yang kedua itu ada fokus utama. Fokus utama ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada teks. Teks menganalisis struktur dan isi teks tertulis atau lisan. Yang kedua ada konteks. Konteks ini memahami bagaimana situasi sosial, budaya, dan sejarah mempengaruhi penggunaan bahasa. Dan yang terakhir yaitu interaksi. Interaksi melihat bagaimana peserta didik berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain melalui bahasa. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pendekatan dalam analisis wacana. Yang pertama, wacana kritis. Wacana kritis meneliti hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Nah, fokus pada bagian bahasa, mencerminkan dan membentuk kekuasaan dan ketidaksetaraan sosial. Yang kedua ada analisis wacana kognitif. Ini mengkaji bagaimana proses kognitif mempengaruhi produksi dan pemahaman wacana. Yang ketiga ada analisis percakapan. Analisis percakapan meneliti pola dan struktur percakapan dalam interaksi sehari-hari. Poin keempat ada elemen-elemen analisis wacana. Yang pertama ada kohesi dan koherensi. Bagaimana bagian-bagian teks terhubung secara linguistik dan makna. Yang kedua gaya dan register. Variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks sosial tertentu. Yang ketiga ada genre. Kategori teks yang berbeda berdasarkan struktur dan tujuan komunikasinya. Yang kelima ada metode analisis. Dibagi lagi yaitu yang pertama analisis teks. Analisis teks meliputi analisis struktur kalimat, pilihan kata, dan organisasi paragraf. Yang kedua analisis konteks. Ini mengkaji latar belakang sosial dan budaya dari teks atau percakapan. Yang ketiga ada analisis kritis, menganalisis teks untuk mengungkapkan ideologi dan kekuasaan yang mendasari. Nah, poin yang keenam ada aplikasi analisis wacana. Nah, analisis wacana dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk media dan komunikasi. Dalam media dan komunikasi mengkaji bagaimana media membingkai isu-isu tertentu. Yang kedua, politik, menganalisis pidato politik dan kampanye untuk mengungkapkan retorika dan persuasi. Yang ketiga, pendidikan, menilai buku, teks, dan kurikulum untuk bias dan representasi. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan satu contoh sederhana analisis wacana untuk mengenal bagaimana pendekatan digunakan dalam menganalisis teks. Nah, contoh teksnya itu sebuah artikel berita sebagai contoh, Presiden memberikan pidato yang menginspirasi tentang pentingnya persatuan nasional di tengah krisis ekonomi yang sedang melanda negara. Nah, dalam pidatonya, beliau menekankan perlunya kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi tantangan ini. Nah, langkah-langkah untuk menganalisis
wacana, yaitu yang pertama identifikasi teks dan konteksnya. Nah, teks dari artikel tersebut yaitu artikel tentang pidato presiden dan konteksnya krisis ekonomi sedang melanda negara. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu analisis struktur teks. Yang pertama, judul menggunakan kata menginspirasi yang mengandung konotasi positif. Yang kedua, paragraf. Nah, paragraf pertama memberikan ringkasan singkat tentang isi pidato presiden. Dan langkah yang ketiga yaitu kohesi dan koherensi. Nah, kohesi menggunakan kata ganti beliau untuk merujuk pada presiden, menjaga kejelasan referensi. Dan koherensi, kalimat-kalimat dihubungkan dengan ide utama tentang pentingnya persatuan dan kerjasama. Langkah yang keempat yaitu pilihan kata dan diksi. Nah, kata-kata seperti menginspirasi, persatuan nasional, dan kerjasama dipilih untuk menekankan aspek positif dan konstruktif dari pidato. Yang berikut, krisis ekonomi digunakan untuk memberikan latar belakang situasi yang serius. Nah, langkah yang kelima yaitu analisis konteks sosial dan ideologis. Nah, konteks sosialnya yaitu negara sedang menghadapi krisis ekonomi yang memerlukan tindakan kolektif. Dan kedua, ideologi pada pidato mungkin mencerminkan ideologi pemerintah dan yang menekankan persatuan dan kerjasama dalam menghadapi masalah nasional. Langkah yang keenam yaitu analisis kritis. Nah, kekuasaan dan ideologi pidato presiden bisa dilihat sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaan melalui retorika dan menekankan persatuan dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya ada representasi. Artikel menggambarkan presiden sebagai pemimpin inspiratif dan mungkin untuk mempengaruhi persepsi publik secara positif. Langkah-langkah yang ketujuh yaitu analisis dampak dan responnya. Nah, yang pertama, bagaimana pembaca mungkin bereaksi terhadap artikel ini? Apakah ada komentar atau opini yang muncul di media sosial sebagai tanggapan terhadap artikel ini? Nah, dari materi tersebut kita dapat simpulkan bahwa dengan menganalisis teks ini kita dapat memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk persepsi publik tentang presiden dan situasi krisis ekonomi, dan penggunaan kata-kata yang dipilih secara hati-hati, struktur teks yang koherensi dan konotasi positif semua berperan dalam membingkai pidato sebagai sesuatu yang menginspirasi dan memotivasi. Nah, penerapan lebih lanjut yaitu media dan komunikasi. Bagaimana media lain melaporkan pidato yang sama? Apakah ada perbedaan dalam penyajian dan fokusnya? Dan politiknya, analisis pidato lain dari pemimpin politik untuk membandingkan retorika dan strategi komunikasi. Nah, melalui contoh ini kita dapat melihat bahwa bagaimana analisis wacana membantu mengungkapkan lapisan makna dan tujuan di balik penggunaan bahasa dan dalam teks tertentu. Adik-adik, dari materi yang sudah kita bahas tadi, di sini kakak akan menyimpulkan bahwa dengan memahami analisis wacana, kita dapat lebih kritis dalam membaca dan mendengarkan teks serta percakapan, mengidentifikasi implikasi sosial dan ideologis yang mungkin tersembunyi di balik penggunaan bahasa tertentu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita pulang, kakak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan Cici. Terima kasih Cici yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.